Coba deh kalian cek HP yang ada di saku atau di tangan kalian sekarang. Isinya hampir seluruh aspek hidup kita kan? Tapi gimana kalau ternyata ada yang diam-diam ngintip di dalam situ tanpa kalian sadari? Nah, ada satu fakta mengejutkan dari laporan riset Juniper Networks. Mereka menemukan lonjakan yang benar-benar gila. Peningkatan malware Android sampai 400% semenjak musim panas tahun 2010. Skalanya ini masif banget, dan ancaman ini secara harfiah bergerak di bawah radar kita setiap harinya. Jadi, di Explainer kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan soal ancaman yang nggak kelihatan ini. Kita bakal beda bareng-bareng gimana malware yang super cerdas ini bisa menembus pertahanan HP kita. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar obrolan soal kode atau data yang membosankan, tapi lebih mirip kayak cerita film pencurian digital yang ada di dunia nyata. Bagian pertama, realitas mengejutkan dari musuh yang tak terlihat. Nah, semua ini bermula dari sebuah inisiatif besar bernama Android Malware Genome Project yang mengumpulkan dan membedah 1.260 sampel malware dari 49 keluarga yang berbeda untuk benar-benar memahami ledakan ancaman ini. Kalau dengar kata malware, kalian mungkin mikirnya itu adalah aplikasi peretas aneh yang dari namanya aja udah mencurigakan, ya kan? Nyatanya nggak gitu. Faktanya, 86% dari sampel malware ini adalah aplikasi yang dikemas ulang atau repackaged apps. Ini tuh bener-bener taktik kuda Troya yang sempurna. Mereka bertingkah ibarat serigala berbulu domba. Jadi mereka ngambil aplikasi game atau utilitas populer yang resmi, terus diam-diam menyuntikkan kode jahat ke dalamnya, dan di-upload lagi. Kalian ngerasa lagi download game favorit, padahal sebenarnya kalian baru aja bukain pintu depan buat pencuri digital. Gila kan? Masuk ke bagian kedua, infiltrasi senyap. Terus, gimana sih caranya malware ini bisa masuk? Mari kita lihat metode licik yang mereka pakai buat ngelabui kita. Salah satu metode yang paling ampuh itu namanya update attack atau serangan pembaruan. Bayangin alurnya begini. Langkah pertama, kalian install aplikasi yang 100% bersih. Aman nih ceritanya. Tapi di langkah kedua, beberapa hari kemudian, tiba-tiba muncul notifikasi sistem di layar yang minta kalian buat update. Karena notifikasinya kelihatan sangat meyakinkan dan resmi, ya otomatis pengguna biasa bakal langsung pencet oke kan? Nah, di langkah ketiga, tanpa kalian sadari, muatan berbahaya atau payload sedang di-download secara diam-diam ke dalam sistem kalian. Mulus banget mainnya. Kalau kita bandingin aplikasi yang aman sama yang berbahaya, kelihatan banget bedanya dari izin atau permissions yang mereka minta. Aplikasi yang normal rata-rata cuma minta 4 izin akses. Tapi coba lihat aplikasi yang disusupi malware. Mereka rata-rata minta sampai 11 izin akses. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, ada lonjakan tajam banget di permintaan untuk membaca SMS. Masuk akal nggak sih? Sebuah aplikasi kalkulator atau game simple tiba-tiba pengen banget baca pesan teks pribadi kalian? Pasti ada yang nggak beres. Bagian ketiga, misi rahasia, pencurian data, dan eskalasi hak istimewa. Ini adalah momen kritis di mana malware udah berhasil masuk dan mulai beraksi. Terus, apa yang sebenarnya mereka lakuin? Coba perhatiin angka ini biar sadar seberapa gawat situasinya. 36,7%. Lebih dari sepertiga malware dalam proyek riset ini ternyata memanfaatkan kerentanan di level root. Artinya, mereka ini nggak cuma nyuri data kalian doang, tapi mereka menjebol sistem keamanan terdalam bawaan Android. Ibarat rumah, mereka nggak cuma masuk ke ruang tamu, tapi mereka udah ngerampas kunci utama rumah kalian. Mereka pegang kendali penuh atas HP kalian. Nah, dengan kendali penuh itu, kerusakan yang dibikin benar-benar ngeri. Mereka bisa diam-diam daftarin nomor kalian ke layanan SMS premium yang otomatis nguras pulsa atau tagihan kalian. Terus pinternya lagi, mereka bisa ngebales otomatis SMS konfirmasi itu biar kalian nggak curiga sama sekali. Mereka juga nyuri riwayat browsing kalian sampai ngebobol akun-akun kayak Netflix. Dan yang paling parah, riset ini nemuin kalau lebih dari 90% sampel ini ngerubah HP korban jadi bot yang dikendalikan dari jarak jauh sama si peretas. Jadi HP yang ada di tangan kalian secara teknis bukan sepenuhnya milik kalian lagi. Bagian keempat, 3 dalang utama. Layaknya cerita detektif kriminal sejati, sekarang kita bakal kenalan sama 3 pembuat onar yang bikin taktik malware seluler ini jadi super canggih. Mari kita bedah 3 varian ini. Plankton, Droid Kungfu, dan Unserver Bot. Ketiganya punya taktik unik dan infrastruktur masing-masing yang bikin mereka bisa beraksi kayak hantu di dalam sistem keamanan HP kita. Kita mulai dari Plankton dulu. Senjata andalannya adalah Dynamic Execution atau eksekusi dinamis. Jadi, alih-alih bawa kode jahatnya dari awal pas diinstal, Plankton ini baru bakal ngedownload dan memuat kode bahayanya dari server jarak jauh tepat pas aplikasinya lagi dibuka.
Taktik ini sukses besar ngecos sistem scan antivirus tradisional. Dan fakta yang lumayan bikin kaget, Plankton ini dengan pintarnya nyembunyiin server jahat mereka di dalam layanan cloud resmi miliknya Amazon. Beda lagi ceritanya sama droid kungfu yang bisa kita juluki si master kamuflase. Taktik penyamarannya itu luar biasa banget. Dia mengenkripsi eksploitasi rootnya dan menyembunyikannya sedemikian rupa biar cuma kelihatan kayak icon gambar biasa atau file aset lokal standar di dalam folder aplikasinya. Gara-gara enkripsi dan file palsu ini, droid kungfu bisa dibilang hampir nggak terdeteksi sama banyak aplikasi keamanan waktu itu. Dan sampailah kita di dalang yang ketiga, Unserverbot. Kalau yang ini mainnya agresif banget. Dia bahkan bisa ngedeteksi dan langsung matiin aplikasi antivirus yang ada di HP kalian secara paksa. Tapi yang paling bikin melongo adalah cara mereka berkomunikasi. Unserverbot ini nggak repot-repot bikin server gelap khusus. Mereka malah pakai platform blog publik biasa kayak Sina dan Baidu sebagai server komando dan kontrol mereka. Jadi si peretas tinggal posting perintah berenkripsi di blog, terus malware di HP kalian bakal ngebaca blog itu buat jalanin perintahnya. Bener-bener jenius tapi jahat ya. Bagian kelima, realitas menyadarkan. Terus gimana caranya kita bisa tetap aman di dunia seluler yang penuh trik ini? Yuk kita lihat seberapa cepat ancaman ini berkembang. Coba perhatiin seberapa cepat evolusinya terjadi. Agustus 2010 kita baru melihat Trojan SMS pertama yang namanya fake player. Terus, coba dalam waktu 10 bulan aja, di bulan Juni 2011, si Plankton udah berhasil menerapkan taktik muatan dinamis yang rumit banget. Lanjut di bulan September 2011, Unserverbot udah pakai blog publik buat nyetir HP korban. Bayangin, betapa cepatnya teknologi malware ini berevolusi dan jadi super canggih cuma dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit. Nah, semua data ini pastinya bikin kita sampai pada satu pertanyaan penutup yang lumayan bikin merinding. Apakah aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di HP kalian itu beneran aman? Atau jangan-jangan mereka adalah kuda Troya yang lagi asik sembunyi nunggu waktu yang tepat buat menyerang? Pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari sini adalah selalu teliti izin akses yang kalian kasih ke sebuah aplikasi. Jangan asal kasih izin, pertanyakan kalau ada update yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas, dan tetaplah waspada. Di dunia digital yang serba cepat ini, pemahaman kitalah perisai yang paling kuat. Oke, semoga explainer kali ini bermanfaat, dan jangan pernah berhenti buat cari tahu.